Halo semua, saya Dr. Rahmat Hidayat. Selamat datang di podcast kesehatan kita. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang mungkin terdengar spesifik, namun sebenarnya cukup umum dan relevan bagi banyak pasangan, terutama bagi Anda yang berusia 35 tahun ke atas. Topik yang akan kita bedah adalah tentang rasa lemas atau kelelahan yang kadang muncul setelah berhubungan intim. Kondisi ini, yang dikenal sebagai postcoital fatigue, seringkali menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran. Meskipun dalam banyak kasus, ini adalah respons alami tubuh yang normal. Mari kita selami lebih dalam, memahami mengapa ini terjadi, apa saja faktor yang mempengaruhinya, dan yang terpenting, bagaimana cara mengatasinya dengan solusi yang praktis dan tidak melibatkan intervensi kimiawi. Rasa lemas setelah berhubungan adalah sebuah fenomena yang dialami oleh sebagian orang, di mana tubuh terasa letih, kurang bertenaga, atau bahkan terasa berat setelah aktivitas seksual. Ini bukan sekadar rasa kantuk biasa, melainkan sebuah kelelahan yang lebih mendalam, kadang membuat seseorang ingin segera beristirahat atau tidur. Bayangkan saja setelah Anda melakukan aktivitas fisik yang cukup intens, seperti berolahraga atau bekerja keras. Tentu tubuh akan mengeluarkan energi yang signifikan, dan responsnya adalah rasa lelah. Begitu pula dengan aktivitas seksual. Meskipun seringkali dianggap sebagai momen relaksasi dan keintiman, secara fisiologis, aktivitas ini juga melibatkan pengeluaran energi yang tidak sedikit, baik secara fisik maupun mental. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa tubuh kita bisa merasa lelah setelahnya. Namun, kelelahan pasca berhubungan ini lebih kompleks dari sekadar pengeluaran energi fisik. Ada mekanisme biokimiawi dan hormonal yang berperan besar dalam sensasi ini. Selama gairah dan orgasme, tubuh kita memproduksi dan melepaskan berbagai hormon yang memiliki efek luas pada sistem saraf dan energi. Salah satu hormon yang sangat berperan adalah dopamin. Dopamin sering disebut sebagai hormon reward atau penghargaan. Pelepasan dopamin yang masif saat orgasme memberikan perasaan euforia, kenikmatan, dan kebahagiaan. Namun, setelah puncaknya, kadar dopamin ini akan menurun. Penurunan kadar dopamin ini dapat berkontribusi pada sensasi, turunnya, semangat atau energi setelah aktivitas tersebut selesai. Mirip seperti perasaan puas setelah mencapai tujuan, namun kemudian ada sedikit kekosongan yang diisi dengan kebutuhan untuk istirahat. Selain dopamin, hormon lain yang sangat penting adalah oksitosin. Oksitosin dikenal sebagai hormon cinta atau ikatan. Pelepasan oksitosin, terutama saat orgasme dan setelahnya, memainkan peran krusial dalam membangun kedekatan emosional antara pasangan. Hormon ini juga memiliki efek menenangkan dan mendorong rasa relaksasi. Bersama dengan hormon lain yang akan kita bahas, efek menenangkan dari oksitosin ini bisa membuat tubuh terasa lebih rileks, hingga akhirnya memicu rasa kantuk dan kelelahan. Ini adalah bagian dari mekanisme alamiah yang dirancang Allah untuk mempererat hubungan dan juga mendorong pemulihan tubuh setelah aktivitas yang intens. Dan yang tak kalah penting, terutama pada pria, adalah prolaktin. Prolaktin adalah hormon yang kadarnya melonjak setelah orgasme. Hormon ini diketahui berperan dalam periode refraktori, yaitu waktu di mana seseorang, terutama pria, tidak dapat segera mencapai orgasme kembali. Tingginya kadar prolaktin setelah orgasme memiliki efek yang signifikan dalam memicu rasa kantuk dan kelelahan. Peneliti menemukan bahwa kadar prolaktin yang tinggi dapat menekan dopamin dan norepinefrine, neurotransmitter yang bertanggung jawab atas perasaan terjaga dan berenergi. Oleh karena itu, lonjakan prolaktin ini menjadi salah satu penyebab kuat mengapa banyak orang merasa sangat mengantuk dan lemas setelah berhubungan. Efek ini mirip dengan efek obat penenang ringan, yang secara alami diproduksi oleh tubuh kita. Melihat kembali pada gambar pertama yang mungkin terbayang dalam benak kita, yaitu seorang wanita yang duduk di tepi ranjang dengan tangan memegangi kepala, menunjukkan ekspresi lelah atau bahkan sedikit stres dalam suasana kamar yang remang dengan jam weker di nakas. Ini bisa menjadi representasi visual dari bagaimana kelelahan pasca berhubungan dapat dirasakan. Mungkin dia merasa lelah bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental, akibat akumulasi berbagai faktor. Jam weker yang menunjukkan waktu mungkin mengisyaratkan jadwal tidur yang terganggu atau tekanan waktu yang membuatnya merasa tidak cukup istirahat. Kondisi ini bisa diperparah oleh berbagai faktor fisik dan psikologis lain yang mendasari. Faktor-faktor yang dapat mempercepat atau memperparah rasa lelah ini sangat beragam dan saling terkait. Pertama dan paling mendasar adalah kurang tidur. Bayangkan saja Anda sudah merasa letih karena kurang tidur semalaman, atau bahkan beberapa malam berturut-turut. Kemudian Anda melakukan aktivitas seksual yang memerlukan energi.
Tentu saja, tubuh akan merespons dengan kelelahan yang jauh lebih intensif. Tubuh kita sangat bergantung pada tidur yang berkualitas untuk memulihkan energi, memperbaiki sel, dan menyeimbangkan hormon. Ketika kita tidak mendapatkan cukup tidur, cadangan energi kita sudah menipis bahkan sebelum aktivitas dimulai. Akibatnya, pelepasan energi selama berhubungan akan terasa jauh lebih memberatkan, dan pemulihan setelahnya pun akan lebih lama dan sulit. Tidur yang tidak memadai juga dapat mempengaruhi regulasi hormon, termasuk yang berperan dalam energi dan suasana hati, sehingga membuat tubuh lebih rentan terhadap kelelahan pasca berhubungan. Selain kurang tidur, kondisi fisik tertentu juga dapat menjadi pemicu atau memperparah kelelahan ini. Salah satunya adalah anemia. Anemia adalah kondisi di mana tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat untuk membawa oksigen yang cukup ke jaringan tubuh. Oksigen sangat vital untuk produksi energi seluler. Jika tubuh kekurangan oksigen, sel-sel tidak dapat memproduksi energi secara efisien, menyebabkan rasa lelah kronis. Ketika seseorang dengan anemia melakukan aktivitas yang membutuhkan energi, seperti berhubungan intim, kebutuhan oksigen meningkat drastis. Jika suplai oksigen tidak memadai, tubuh akan cepat lelah dan pemulihannya pun akan melambat. Gejala anemia meliputi pucat, pusing, sesak napas, dan tentu saja, kelelahan yang ekstrim. Jadi, jika Anda sering merasa lemas bahkan tanpa aktivitas berat, ada baiknya memeriksakan kadar hemoglobin Anda. Diabetes juga merupakan kondisi medis yang dapat mempercepat rasa lelah setelah berhubungan. Penderita diabetes memiliki masalah dengan regulasi gula darah. Gula adalah sumber energi utama tubuh. Jika kadar gula darah terlalu tinggi atau terlalu rendah, tubuh tidak dapat menggunakan energi secara efektif. Kadar gula darah yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kerusakan saraf, neuropati, dan masalah peredaran darah, yang keduanya dapat berkontribusi pada kelelahan. Selain itu, penderita diabetes seringkali mengalami masalah tidur atau neuropati otonom yang memengaruhi detak jantung dan tekanan darah, sehingga membuat mereka lebih rentan terhadap kelelahan fisik setelah aktivitas yang intens. Aktivitas seksual juga dapat memengaruhi kadar gula darah, dan fluktuasi ini bisa menyebabkan kelelahan pasca aktivitas. Stres, baik stres kronis maupun stres akut, juga memainkan peran besar dalam memperparah kelelahan ini. Stres memicu pelepasan hormon kortisol, hormon stres utama. Kadar kortisol yang tinggi secara terus-menerus dapat menguras cadangan energi tubuh, mengganggu pola tidur, dan memengaruhi fungsi kekebalan tubuh. Seseorang yang sedang stres sudah dalam kondisi siaga secara fisiologis, yang berarti tubuhnya terus-menerus menggunakan energi untuk merespons ancaman yang dirasakan, meskipun ancaman tersebut hanya bersifat psikologis. Ketika ditambah dengan aktivitas seksual, tubuh yang sudah terkuras energinya akibat stres akan semakin merasa lelah. Stres juga dapat mengurangi libido dan kepuasan seksual, yang pada gilirannya dapat memperburuk perasaan lelah atau tidak berdaya setelah berhubungan. Gambaran wanita di gambar pertama yang tampak memegangi kepalanya di tempat tidur juga sangat relevan dengan gambaran seseorang yang sedang mengalami stres atau beban pikiran, di mana rasa lelah bukan hanya fisik, tetapi juga mental dan emosional. Gejala rasa lemas setelah berhubungan umumnya meliputi sensasi tubuh yang terasa berat, lesu, mengantuk yang tidak tertahankan, atau kekurangan energi secara keseluruhan. Ini adalah respons normal tubuh yang sedang memasuki mode pemulihan. Anda mungkin merasa ingin segera berbaring, tidur, atau sekadar berdiam diri. Namun, penting untuk mengenali batas antara kelelahan normal dan gejala yang mungkin mengindikasikan masalah serius. Jika rasa lemas ini disertai dengan gejala-gejala berbahaya seperti pingsan, jantung berdebar kencang atau berlebihan, palpitasi, nyeri dada, atau sesak napas, ini adalah tanda yang tidak boleh diabaikan. Pingsan setelah berhubungan bisa menjadi indikasi masalah kardiovaskular atau neurologis. Penurunan tekanan darah secara tiba-tiba, hipotensi ortostatik, atau masalah irama jantung, aritmia, bisa menjadi penyebabnya. Jantung berdebar yang tidak biasa atau sangat kuat juga perlu diwaspadai, terutama jika disertai nyeri dada. Nyeri dada, terutama yang terasa seperti tertekan atau berat, bisa menjadi tanda masalah jantung yang serius seperti angina atau bahkan serangan jantung, yang memerlukan perhatian medis segera. Sesak napas yang tidak proporsional dengan aktivitas yang dilakukan juga merupakan tanda bahaya. Ini bisa mengindikasikan masalah paru-paru, jantung, atau bahkan reaksi alergi. Jika Anda mengalami salah satu dari gejala-gejala ini, sangat penting untuk segera mencari pertolongan medis. Jangan menunda atau menganggap remeh gejala tersebut,
karena deteksi dini dan penanganan yang tepat bisa sangat krusial. Nah, setelah kita memahami mengapa rasa lemas ini bisa terjadi dan kapan harus waspada, mari kita beralih ke bagian yang paling dinantikan, rekomendasi atau solusi non-kimiawi yang bisa Anda terapkan untuk mengatasi atau setidaknya mengurangi keluhan ini. Solusi-solusi ini berfokus pada pendekatan holistik terhadap kesehatan tubuh dan pikiran, serta bagaimana kita mempersiapkan dan memulihkan diri dari aktivitas seksual. Rekomendasi dan solusi non-kimiawi untuk mengatasi lemas setelah berhubungan. Kita akan membahasnya dalam beberapa kategori: persiapan sebelum berhubungan, penanganan selama berhubungan, dan pemulihan setelah berhubungan, serta manajemen gaya hidup secara umum. Ingat, solusi ini tidak hanya bermanfaat untuk mengatasi kelelahan pasca berhubungan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan secara keseluruhan. 1. Persiapan sebelum berhubungan intim. Persiapan yang baik adalah kunci untuk meminimalkan kelelahan. Tubuh yang siap akan lebih mampu menghadapi pengeluaran energi dan pulih lebih cepat. A. Pastikan tubuh cukup istirahat. Deskripsi. Ini adalah fondasi dari semua energi kita. Kurang tidur adalah pencuri energi utama. Tubuh kita membutuhkan tidur yang berkualitas untuk memperbaiki sel, menyeimbangkan hormon, dan memulihkan cadangan energi. Tanpa tidur yang cukup, semua sistem tubuh akan bekerja di bawah kapasitas optimalnya. Anda tahu perasaan itu ketika Anda terbangun dari tidur yang nyenyak dan merasa segar, dibandingkan dengan bangun dengan kepala pusing setelah tidur yang gelisah? Perbedaan itulah yang kita cari. Manfaat. Tidur yang cukup dan berkualitas akan memastikan tubuh memiliki cadangan energi yang optimal sebelum aktivitas seksual. Ini mengurangi risiko kelelahan ekstrim setelahnya, meningkatkan stamina, dan juga dapat meningkatkan gairah dan kepuasan secara keseluruhan. Hormon-hormon yang memengaruhi suasana hati dan energi juga akan lebih seimbang. Penerapan, usahakan untuk tidur 7-9 jam setiap malam secara konsisten. Buat rutinitas tidur yang teratur, seperti tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Ciptakan lingkungan tidur yang kondusif, gelap, tenang, dan sejuk. Hindari layar elektronik, ponsel, tablet, laptop, setidaknya 1 jam sebelum tidur, karena cahaya biru dapat mengganggu produksi melatonin, hormon tidur. Jika Anda merasa stres dan sulit tidur seperti yang digambarkan pada gambar pertama, cobalah teknik relaksasi seperti meditasi ringan atau membaca buku sebelum tidur. Kisaran harga, jika relevan tidak ada biaya langsung untuk istirahat, namun investasi pada kualitas tidur bisa berupa bantal atau kasur yang nyaman, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah, investasi jangka panjang, gorden anti silau, mulai dari puluhan ribu, atau alat pembuat suara putih, beberapa ratus ribu jika diperlukan. Namun, fokus utamanya adalah disiplin diri dan kebiasaan. B. Pastikan tubuh terhidrasi dengan baik. Deskripsi. Dehidrasi, bahkan yang ringan, dapat menyebabkan kelelahan, pusing, dan penurunan stamina. Selama aktivitas fisik, termasuk aktivitas seksual, tubuh kehilangan cairan melalui keringat. Memulai aktivitas dalam keadaan dehidrasi akan mempercepat kelelahan dan membuat pemulihan lebih sulit. Air adalah pelarut dan pengangkut nutrisi utama dalam tubuh, sangat penting untuk semua fungsi seluler dan metabolisme energi. Manfaat. Hidrasi yang cukup menjaga volume darah, tekanan darah, dan sirkulasi tetap optimal, yang esensial untuk pengiriman oksigen dan nutrisi ke otot dan organ. Ini akan meningkatkan stamina selama berhubungan dan mempercepat pemulihan setelahnya, mengurangi risiko kelelahan dan pusing. Penerapan, minumlah air yang cukup sepanjang hari. Targetkan sekitar 8 gelas, sekitar 2 liter, air putih per hari, atau lebih jika Anda banyak berkeringat atau beraktivitas fisik. Minumlah segelas air beberapa jam sebelum berhubungan. Setelah berhubungan, segera minum segelas air lagi untuk mengganti cairan yang hilang. Gambar kelima yang menunjukkan tangan memegang segelas air es dengan latar belakang orang tidur di ranjang, adalah representasi sempurna dari pentingnya hidrasi dan istirahat. Air adalah kebutuhan dasar yang esensial. Kisaran harga, air mineral kemasan sangat terjangkau, mulai dari beberapa ribu rupiah per botol besar. Air dari dispenser atau saringan air juga sangat hemat biaya per liter. Investasi pada botol minum isi ulang, puluhan hingga ratusan ribu rupiah, dapat mendorong kebiasaan minum air. C. Konsumsi makanan ringan yang memberi energi sebelum berhubungan, jika perlu. Deskripsi. Melakukan aktivitas seksual dengan perut kosong atau terlalu kenyang bisa jadi tidak ideal. Perut kosong berarti cadangan energi glukosa rendah,
Sedangkan perut terlalu kenyang bisa menyebabkan rasa tidak nyaman dan mengalihkan energi ke pencernaan. Makanan ringan yang mudah dicerna dan kaya energi bisa memberikan dorongan yang dibutuhkan tanpa membebani sistem pencernaan. Manfaat: memberikan tubuh pasokan energi yang stabil, glukosa, untuk menunjang aktivitas tanpa menyebabkan kembung atau rasa berat. Ini membantu mencegah penurunan kadar gula darah yang dapat memicu kelelahan. Penerapan: pilih camilan yang sehat sekitar 1-2 jam sebelum berhubungan. Contohnya pisang, kaya kalium dan karbohidrat cepat serap, segenggam kacang-kacangan, protein dan lemak sehat, atau sepotong roti gandum dengan selai kacang. Hindari makanan berat, berlemak tinggi, atau sangat pedas yang bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Kisaran harga: makanan ringan sehat relatif terjangkau. Pisang, mulai dari ribuan rupiah per buah, kacang-kacangan, puluhan ribu per bungkus, roti gandum, belasan ribu per bungkus. D. Lakukan pemanasan ringan dan peregangan. Deskripsi: sama seperti persiapan untuk olahraga, sedikit pemanasan ringan dapat mempersiapkan otot dan melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke area panggul. Ini bukan tentang latihan intens, melainkan gerakan lembut yang meregangkan otot-otot utama yang akan digunakan. Manfaat: meningkatkan fleksibilitas, melancarkan sirkulasi darah, mengurangi ketegangan otot, dan mempersiapkan tubuh secara fisik dan mental. Ini dapat mencegah kram atau kelelahan otot yang berlebihan dan membuat pengalaman lebih nyaman. Penerapan: lakukan peregangan ringan seperti peregangan leher, bahu, pinggul, dan paha selama 10 menit. Gerakan yoga ringan atau sekadar berjalan-jalan santai juga bisa membantu. Fokus pada pernapasan dalam untuk merelaksasi tubuh. Kisaran harga: tidak ada biaya untuk peregangan. Matras yoga, mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu, bisa menambah kenyamanan, tapi tidak wajib. 2. Penanganan selama berhubungan intim. Bagaimana kita mengelola aktivitas itu sendiri juga memiliki dampak signifikan pada tingkat kelelahan pasca berhubungan. A. Sesuaikan durasi dan intensitas yang sesuai. Deskripsi: ini adalah tentang mendengarkan tubuh Anda dan berkomunikasi dengan pasangan. Tidak ada satu ukuran cocok untuk semua dalam hal durasi atau intensitas. Terkadang, kita mungkin merasa ingin aktivitas yang lebih intens dan panjang. Di lain waktu, kita mungkin lebih menginginkan keintiman yang lembut dan singkat. Penting untuk mengenali batasan fisik Anda dan pasangan. Manfaat: mencegah pengeluaran energi yang berlebihan yang bisa memicu kelelahan ekstrim. Dengan durasi dan intensitas yang sesuai, Anda dapat menikmati momen tersebut tanpa merasa terkuras habis. Ini juga mempromosikan kepuasan yang lebih seimbang untuk kedua belah pihak. Penerapan: berkomunikasi secara terbuka dengan pasangan Anda tentang tingkat energi dan preferensi. Jangan merasa tertekan untuk tampil dalam cara tertentu jika tubuh Anda tidak mendukungnya. Jika Anda merasa lelah, pertimbangkan untuk memperlambat tempo atau mengurangi intensitas. Prioritaskan kualitas keintiman di atas kuantitas atau durasi. Keintiman yang lembut dan penuh kasih, seperti yang mungkin digambarkan pada gambar kedua di mana pasangan berpelukan mesra di tempat tidur, bisa jadi lebih memuaskan dan tidak menguras energi. Kisaran harga: komunikasi dan penyesuaian intensitas tidak memerlukan biaya. B. Fokus pada pernapasan yang teratur dan dalam. Deskripsi: selama aktivitas fisik, banyak dari kita cenderung menahan napas atau bernapas dangkal. Pernapasan yang tidak efektif mengurangi suplai oksigen ke otot dan otak, yang dapat mempercepat kelelahan dan ketegangan. Manfaat: pernapasan yang dalam dan teratur memastikan pasokan oksigen yang cukup ke seluruh tubuh, meningkatkan stamina, dan membantu menjaga relaksasi. Ini juga membantu mengelola ketegangan dan meningkatkan kesadaran tubuh, membuat pengalaman lebih menyenangkan dan mengurangi stres pada sistem kardiovaskular. Penerapan: sadari napas Anda selama berhubungan. Usahakan untuk bernapas dari diafragma, perut, daripada dari dada. Tarik napas perlahan melalui hidung, rasakan perut mengembang, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Ini juga bisa menjadi elemen keintiman yang bisa dibagikan dengan pasangan. Fokus pada ritme napas bersama. Kisaran harga: tidak ada biaya untuk pernapasan. 3. Pemulihan setelah berhubungan intim. Proses pemulihan adalah sama pentingnya dengan persiapan. Ini adalah waktu bagi tubuh untuk menyeimbangkan kembali dirinya. A. Minumlah air segera setelahnya. Deskripsi: seperti yang sudah dibahas sebelumnya, tubuh kehilangan cairan selama aktivitas seksual.
Mengganti cairan yang hilang sesegera mungkin adalah langkah penting untuk mencegah dehidrasi pasca aktivitas. Gambar kelima lagi-lagi sangat relevan di sini. Manfaat: membantu mengembalikan hidrasi tubuh, menjaga volume darah dan tekanan darah, serta membantu proses detoksifikasi dan pemulihan sel. Ini akan mengurangi risiko pusing, sakit kepala, dan kelelahan. Penerapan: selalu sediakan segelas air putih di dekat tempat tidur. Setelah berhubungan, segera minum air tersebut. Air dengan sedikit perasan lemon atau irisan mentimun juga bisa menyegarkan. Hindari minuman manis atau berkafein berlebihan yang justru bisa memicu dehidrasi atau mengganggu tidur. Kisaran harga: sama seperti sebelumnya, air putih sangat terjangkau. B. Beristirahat sejenak atau cudle dengan pasangan. Deskripsi: setelah orgasme, tubuh melepaskan hormon seperti oksitosin yang mendorong relaksasi dan ikatan. Memanfaatkan periode ini untuk beristirahat sejenak, berpelukan, atau bercengkerama dengan pasangan adalah cara yang sangat efektif untuk membantu tubuh dan pikiran pulih. Ini bukan hanya tentang fisik, tapi juga tentang koneksi emosional. Gambar kedua yang menunjukkan pasangan berpelukan mesra di tempat tidur dengan cahaya pagi yang hangat adalah gambaran ideal dari momen ini. Manfaat: memungkinkan tubuh untuk memasuki mode pemulihan secara alami, mengurangi ketegangan, dan memperkuat ikatan emosional dengan pasangan. Relaksasi pasca koitus juga membantu mengurangi tingkat prolaktin lebih cepat, yang pada gilirannya dapat mengurangi rasa kantuk yang ekstrim. Ini adalah momen untuk memproses kenikmatan dan kedekatan, yang berkontribusi pada kesejahteraan psikologis. Penerapan: jangan langsung terburu-buru melakukan aktivitas lain. Luangkan waktu 15-30 menit untuk berbaring, berpelukan, atau berbicara ringan dengan pasangan. Rasakan sensasi tubuh yang rileks dan nikmati kebersamaan. Ini adalah bagian integral dari pengalaman intim. Kisaran harga: tidak ada biaya untuk istirahat atau berpelukan. C. Peregangan ringan dan relaksasi. Deskripsi: setelah otot-otot bekerja, sedikit peregangan lembut dapat membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan sirkulasi, mencegah kekakuan. Dilanjutkan dengan teknik relaksasi untuk menenangkan sistem saraf. Manfaat: membantu mengurangi ketegangan otot, melancarkan peredaran darah, dan mempercepat pemulihan fisik. Teknik relaksasi juga membantu menenangkan pikiran, mengurangi stres, dan mempersiapkan tubuh untuk tidur yang berkualitas. Penerapan: lakukan peregangan ringan pada punggung, pinggul, dan paha. Ini bisa dilakukan sambil berbaring atau duduk. Setelah itu, praktikan pernapasan dalam, meditasi singkat, atau mendengarkan musik menenangkan selama beberapa menit. Bayangkan pasangan di gambar ketiga yang sedang minum teh dengan ekspresi tenang. Ini bisa menjadi aktivitas relaksasi yang baik. Kisaran harga: seperti peregangan sebelum aktivitas, ini tidak memerlukan biaya. D. Mandi air hangat. Deskripsi: mandi air hangat memiliki efek menenangkan pada tubuh dan pikiran. Air hangat membantu melemaskan otot-otot yang tegang, melancarkan sirkulasi darah, dan dapat membantu menurunkan suhu tubuh inti setelahnya, yang mendukung proses tidur. Manfaat: merelaksasi otot, mengurangi ketegangan, membersihkan tubuh, dan menciptakan transisi yang nyaman menuju istirahat atau tidur. Penerapan: setelah berhubungan dan sedikit beristirahat, mandilah dengan air hangat selama Oktober 15 menit. Anda bisa menambahkan garam Epsom atau beberapa tetes minyak esensial lavender untuk efek relaksasi tambahan. Kisaran harga: biaya air dan sabun mandi adalah kebutuhan dasar. Garam Epsom, puluhan ribu rupiah per bungkus. Minyak esensial, puluhan hingga ratusan ribu rupiah per botol, bisa dipakai berkali-kali. E. Konsumsi nutrisi pengganti elektrolit atau camilan ringan bergizi. Deskripsi: selain air, tubuh mungkin kehilangan elektrolit, natrium, kalium, magnesium, melalui keringat. Mengganti elektrolit ini dapat membantu pemulihan energi dan mencegah kram. Camilan bergizi juga dapat membantu mengisi kembali cadangan glikogen yang digunakan selama aktivitas. Manfaat: memulihkan keseimbangan elektrolit, mengisi ulang energi, dan mendukung fungsi otot dan saraf yang optimal. Ini membantu mencegah kelelahan berlebihan dan mempercepat pemulihan. Penerapan: minumlah air kelapa alami, kaya elektrolit, jus buah segar, atau makan buah-buahan seperti pisang atau alpukat. Yogurt atau segenggam almond juga bisa menjadi pilihan yang baik.
Hindari makanan tinggi gula olahan yang bisa menyebabkan lonjakan dan penurunan gula darah secara drastis. Kisaran harga: air kelapa, mulai dari belasan ribu per buah kotak, buah-buahan, mulai dari ribuan rupiah per buah, yogurt, belasan hingga puluhan ribu rupiah per kemasan. F. Prioritaskan tidur berkualitas setelahnya. Deskripsi: jika aktivitas seksual dilakukan di malam hari, pastikan Anda bisa segera tidur setelahnya. Tidur adalah waktu utama bagi tubuh untuk memulihkan diri secara menyeluruh, memperbaiki kerusakan sel, dan menyeimbangkan hormon. Manfaat: memastikan tubuh mendapatkan pemulihan maksimal setelah pengeluaran energi. Ini akan secara signifikan mengurangi rasa lemas di hari berikutnya dan meningkatkan kualitas kesehatan secara umum. Penerapan: setelah semua ritual pemulihan, usahakan untuk segera tidur dalam lingkungan yang gelap dan tenang. Hindari memeriksa ponsel atau melakukan aktivitas stimulatif lainnya. Biarkan tubuh Anda beristirahat sepenuhnya. Kisaran harga: tidak ada biaya langsung. G. Komunikasi emosional dengan pasangan. Deskripsi: intimasi bukan hanya fisik, tetapi juga emosional. Setelah berhubungan, berbagi perasaan, rasa terima kasih, atau sekadar berbincang ringan dengan pasangan dapat memperkuat ikatan dan memberikan dukungan emosional. Ini membantu mengurangi stres psikologis dan mempromosikan perasaan damai. Manfaat: memperkuat hubungan, mengurangi stres, dan menciptakan suasana hati yang positif yang mendukung relaksasi dan pemulihan. Kedekatan emosional dapat membantu mengatasi perasaan lelah secara mental dan mengisi ulang energi psikis. Seperti gambaran pasangan yang menikmati momen tenang bersama di gambar kedua dan ketiga. Penerapan: luangkan waktu untuk berbicara, berpelukan, atau sekadar saling menatap setelah berhubungan. Ungkapkan perasaan Anda dan dengarkan pasangan Anda. Ini bisa menjadi momen yang sangat menguatkan dan menenangkan. Kisaran harga: tidak ada biaya. 4. Manajemen gaya hidup umum untuk mengurangi kelelahan kronis. Selain tips khusus seputar aktivitas seksual, menjaga gaya hidup sehat secara keseluruhan adalah kunci untuk memiliki energi yang optimal setiap hari, sehingga kelelahan pasca berhubungan tidak menjadi masalah besar. A. Manajemen stres yang efektif. Deskripsi: stres adalah salah satu penyebab utama kelelahan kronis. Hormon stres seperti kortisol dapat menguras energi tubuh dan mengganggu banyak fungsi fisiologis, termasuk tidur dan pencernaan. Mengelola stres berarti menemukan cara sehat untuk merespons tekanan hidup. Ingat kembali gambar pertama yang menggambarkan seseorang yang mungkin sedang stres. Manfaat: mengurangi tingkat hormon stres dalam tubuh, meningkatkan energi secara keseluruhan, memperbaiki kualitas tidur, dan meningkatkan suasana hati. Dengan tingkat stres yang lebih rendah, tubuh Anda akan lebih efisien dalam menggunakan energi dan pulih dari aktivitas apapun. Penerapan: temukan metode relaksasi yang sesuai untuk Anda. Ini bisa berupa meditasi harian, bahkan 10 menit, yoga, teknik pernapasan dalam, menghabiskan waktu di alam, mendengarkan musik menenangkan, membaca buku, atau melakukan hobi yang Anda nikmati. Mencari dukungan dari teman atau terapis juga bisa sangat membantu. Gambaran pasangan yang tenang minum teh di gambar ketiga atau yang merenung di depan jendela kota pada gambar keempat bisa menjadi representasi dari bagaimana manajemen stres bisa dipraktikkan, yaitu dengan mengambil jeda dan merenung. Kisaran harga: meditasi dan pernapasan tidak memerlukan biaya. Buku: puluhan hingga ratusan ribu rupiah. Kelas yoga: puluhan ribu hingga ratusan ribu per sesi atau bulanan. Terapi: ratusan ribu hingga jutaan rupiah per sesi. B. Olahraga teratur. Intensitas moderat. Deskripsi: ini mungkin terdengar paradoks. Bagaimana bisa olahraga membuat saya tidak lemas? Namun, olahraga teratur sebenarnya meningkatkan stamina dan kapasitas energi tubuh dalam jangka panjang. Otot yang terlatih lebih efisien dalam menggunakan oksigen dan menghasilkan energi. Penting untuk memilih intensitas yang moderat, bukan yang terlalu menguras tenaga. Manfaat: meningkatkan sirkulasi darah, meningkatkan kapasitas paru-paru dan jantung, memperkuat otot, dan melepaskan endorfin yang meningkatkan suasana hati. Olahraga juga membantu tidur lebih nyenyak. Semua ini berkontribusi pada tingkat energi yang lebih tinggi secara keseluruhan dan kemampuan pulih yang lebih baik. Penerapan: lakukan olahraga aerobik intensitas sedang seperti jalan cepat, jogging, berenang, atau bersepeda setidaknya 30 menit, 5 kali seminggu. Jangan berolahraga terlalu dekat dengan waktu tidur, karena dapat membuat Anda terjaga.
Dengarkan tubuh Anda dan jangan memaksakan diri jika Anda sudah merasa lelah. Kisaran harga: jalan kaki, jogging, peregangan tidak memerlukan biaya. Keanggotaan gym, ratusan ribu rupiah per bulan. Sepatu olahraga, ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Sepeda, jutaan rupiah. C. Pola makan seimbang dan bergizi. Deskripsi: makanan adalah bahan bakar tubuh kita. Pola makan yang kaya akan nutrisi makro, karbohidrat kompleks, protein, lemak sehat, dan mikronutrien, vitamin dan mineral, esensial untuk produksi energi dan fungsi tubuh yang optimal. Kekurangan nutrisi tertentu, seperti zat besi, yang menyebabkan anemia, vitamin B, atau magnesium, dapat menyebabkan kelelahan. Manfaat: memberikan tubuh energi yang stabil dan berkelanjutan, mendukung fungsi kekebalan tubuh, menjaga keseimbangan hormon, dan mencegah kekurangan nutrisi yang bisa menyebabkan kelelahan. Penerapan: prioritaskan makanan utuh, buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, nasi merah, roti gandum, protein tanpa lemak, ayam, ikan, tahu, tempe, dan lemak sehat, alpukat, kacang-kacangan, minyak zaitun. Hindari makanan olahan, tinggi gula, dan tinggi lemak jenuh yang dapat menyebabkan fluktuasi energi dan peradangan. Kisaran harga, biaya. Makanan sangat bervariasi. Memasak sendiri cenderung lebih hemat dan sehat dibandingkan makan di luar. D. Penanganan kondisi medis yang mendasari. Deskripsi: jika Anda memiliki kondisi medis seperti anemia, diabetes, atau masalah tiroid, sangat penting untuk mengelola kondisi tersebut dengan baik di bawah pengawasan dokter. Kondisi-kondisi ini secara langsung dapat memengaruhi tingkat energi Anda. Manfaat: mengatasi akar penyebab kelelahan kronis. Dengan mengelola kondisi medis yang mendasari, tubuh Anda dapat berfungsi lebih optimal, dan Anda akan merasakan peningkatan energi yang signifikan. Penerapan: ikuti semua anjuran dokter Anda, termasuk minum obat sesuai resep, memantau kondisi Anda, misalnya kadar gula darah, dan menjaga pola makan yang direkomendasikan. Lakukan pemeriksaan kesehatan rutin untuk memantau perkembangan kondisi Anda. Kisaran harga, biaya pemeriksaan medis dan obat-obatan bervariasi tergantung jenis kondisi dan fasilitas kesehatan. Bisa ditanggung BPJS atau asuransi pribadi. E. Luangkan waktu untuk rehat mental dan emosional. Deskripsi: dalam kesibukan hidup sehari-hari, seringkali kita lupa memberikan waktu bagi pikiran dan emosi kita untuk beristirahat. Paparan informasi terus-menerus, tuntutan pekerjaan, dan masalah pribadi dapat menguras energi mental dan emosional, yang pada akhirnya memanifestasikan diri sebagai kelelahan fisik. Manfaat: memberikan ruang bagi pikiran untuk tenang dan memulihkan diri, mengurangi risiko burnout, meningkatkan fokus, dan mempromosikan kesejahteraan emosional. Ini membantu tubuh untuk tidak berada dalam mode stres terus-menerus. Penerapan: jadwalkan waktu, tanpa gangguan, setiap hari, bahkan hanya 15-30 menit, untuk melakukan sesuatu yang Anda nikmati atau sekadar berdiam diri. Ini bisa berupa membaca, mendengarkan musik, menikmati secangkir teh seperti pasangan di gambar ketiga, atau hanya menatap pemandangan kota seperti pasangan di gambar keempat, tanpa tujuan apapun kecuali untuk bernapas dan hadir. Kisaran harga, tidak ada biaya. Ini adalah investasi waktu untuk diri sendiri. Sebagai penutup dari perbincangan panjang kita hari ini, saya ingin menegaskan bahwa merasakan lemas setelah berhubungan adalah sesuatu yang sangat manusiawi dan seringkali normal. Tubuh kita adalah sistem yang luar biasa kompleks yang membutuhkan perhatian dan keseimbangan. Aktivitas seksual, meskipun membawa banyak manfaat emosional dan fisik, juga merupakan bentuk pengeluaran energi yang signifikan. Namun, kemampuan kita untuk pulih dan merasa bugar setelahnya sangat bergantung pada bagaimana kita merawat diri kita secara keseluruhan. Dari memastikan tidur yang cukup, menjaga hidrasi, nutrisi yang seimbang, hingga mengelola stres dan kondisi medis yang mendasari, setiap aspek gaya hidup kita berperan penting. Solusi-solusi non-kimiawi yang telah kita bahas ini adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan dan kebahagiaan Anda secara menyeluruh, tidak hanya di kamar tidur. Ingatlah selalu untuk mendengarkan tubuh Anda. Jika rasa lemas terjadi secara terus-menerus, terasa tidak normal, atau terutama jika disertai dengan gejala berbahaya seperti pingsan, jantung berdebar, nyeri dada, atau sesak napas, jangan ragu untuk segera berkonsultasi dengan dokter. Ini adalah langkah bijak untuk menyingkirkan kemungkinan adanya masalah kesehatan yang lebih serius dan mendapatkan penanganan yang tepat. Kesehatan Anda adalah prioritas.
Jagalah baik-baik, karena dengan tubuh dan pikiran yang sehat, Anda bisa menikmati hidup sepenuhnya, termasuk keintiman dalam hubungan Anda. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Salam sehat dari saya, Dr. Rahmat Hidayat.